back to my channel. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan nyalakan tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan dengan konten-konten saya berikutnya. Bila bermanfaat untuk Anda, share ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel sahabatku semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Salam sehat, salam dahsyat Tibun Nabawi, back to nature for healthy. Nah, kali ini saya tidak akan membahas tentang buah-buahan ya teman-teman, tapi kali ini saya akan membahas sepotong kayu. Bukan sepotong kayu dahannya rimbun ya. Nah, tapi ini sepotong kayu dari Papua. Nah, kayu ini kalau di Papua disebut kayu ular, tapi kalau di Jawa disebut bidara laut, bidara darat, dan dara putih ya. Dengan nama Latin kayu ini Strychon lucida. Repot ngomongnya nama Latinnya. Terus cara konsumsinya gimana nih teman-teman? Cara konsumsinya cukup diserut atau dipotong tipis-tipis kecil-kecil ya. Habis itu ditaruh di dalam gelas, diseduh dengan air mendidih, diamkan selama 2 atau 3 menit. Habis itu bisa disaring dan diminum. Kalau untuk berapa kali untuk dosis ya, untuk ini sesuai kebutuhan kita, ditengok sebagaimana keluhan kita itu seriusnya gitu. Kalau serius banget bisa pagi dan sore. Kalau nggak terlalu serius banget juga bisa tiap hari ataupun 2 hari sekali ya teman-teman. Ini rasanya pahit, tapi tidak sepahit kisah kehidupan saya. Ya tentunya ya. Manfaat pertama apa teman-teman ya? Manfaat pertama, kalau dulu di Papua kayu ini digunakan sebagai obat malaria ya, karena dipercaya karena mengandung zat galat dan tanin yang berfungsi menurunkan demam, anti radang, dan melancarkan air kencing ini ya. Dan caranya kalau dulu direbus, cuman karena sekarang ini sudah ada yang kering kayak gini, cukup diserut dan diseduh semacam kita membuat teh. Melancarkan pencernaan karena ini aktivitas antimikroba di dalam kayu ular ini sebagai obat untuk menjaga kesehatan pencernaan, dan juga kandungan alkaloid, fenol, flavonoid, saponin, steroid, dan triterpenoid itu untuk membantu menghambat pertumbuhan bakteri di dalam usus gitu ya. Jadi pencernaannya sehat, yaitu dengan cara merusak membran dan sebagai antibakteri gitu ya teman-teman ya. Terus manfaat kedua, menjaga kekebalan tubuh karena ini mengandung antioksidan juga ya. Kandungan alkaloid dan sifat basanya serta memiliki antioksidan, yaitu untuk menjadikan tameng di dalam tubuh kita supaya radikal bebas tidak mudah menyerang tubuh kita gitu ya teman-teman. Nah, mengurangi sakit pinggang. Sakit pinggang ini biasanya disebabkan karena aktivitas kita banyak duduk, karena kita kurang minum, mungkin juga gangguan ginjal. Nah, ini sangat bagus diminum buat yang sakit pinggang, jadi bisa mengurangi sakit pinggang ya, tentunya untuk meringankan juga keluhan pinggang. Mengurangi resiko kanker. Meski rasanya pahit, namun kayu ular ini memiliki manfaat yang sangat efektif untuk menghambat sel pembentuk kanker, bukan pembantu, sel pembentuk kanker ya. Jadi ini dapat ditekan supaya tidak kanker itu tidak tambah berkembang ya di dalam tubuh kita itu. Terus meningkatkan gairah seksual ya, karena gairah seksual yang rendah itu dapat mempengaruhi aktivitas dapat merusak hubungan antara suami istri ya. Kalau aduh capek lah, kurang gairah lah gitu. Pokoknya intinya kan kepuasan dari pasang suami istri itu kalau sama-sama gairah ya. Kalau satunya gairah satunya enggak kan repot nih. Jadi ini dapat membantu meningkatkan gairah seksual ya, untuk sahabat muda, sahabat tua, cowok dan cewek boleh. Nah,
meningkatkan stamina, karena aktivitas dan pekerjaan di luar itu mungkin menyita tenaga dan energi kita, akhirnya kita menjadi loyo, nggak ada gairah, nggak ada semangat. Nah, dengan minum ini bisa stamina kita meningkat dan kembali bergairah ya, untuk memuaskan pasangan kita tentunya ya, bagi yang berpasang-pasangan loh ya. Kalau yang nggak berpasangan nggak perlu konsumsi ini, nanti repot loh ya, karena nggak ada pasangan, kita juga nggak boleh gitu ya. Terus manfaat lain dari kayu ular ini masih banyak banget ya, termasuk untuk ejakulasi dini. Nah, ejakulasi dini itu adalah salah satu yang bakal merusak keharmonisan rumah tangga. Karena ya kita memang kalau membahas tentang seksual pastinya agak jorok-jorok dikit ya teman-teman. Nggak mungkin kita nggak jorok gitu. Bagaimana menerjemahkan? Nanti orang yang tahu itu akan gagal paham gitu, karena tidak mencerna secara langsung. Ejakulasi dini itu dapat merusak hubungan suami istri, karena ibaratnya nanggung gitu ya. Waduh, lagi tanggung-tanggungnya tapi udah ejakulasi gitu. Jadi kepuasan itu tidak didapatkan gitu. Malah mungkin bikin jengkel, bikin kesel gitu ya teman-teman ya. Jadi supaya kita bisa mengimbangi pasangan kita dan terpuaskan di dalam hubungan rumah tangga kita, supaya tetap harmonis, terjalin, supaya pokoknya tetap selalu romantis. Nah, salah satunya dengan minum ramuan ini akan mengobati ejakulasi dini. Ini khusus untuk bapak-bapak ya yang suka ejakulasi dini ya. Tapi mungkin juga bisa untuk ibu-ibu juga ya. Semoga saja dengan ramuan yang saya berikan ini bisa bermanfaat ya. Nah, manfaat yang lain adalah bisa untuk mengobati panu, asma, terus diabetes ya, tekanan gula darah ya, darah tinggi juga, dan untuk mengobati stroke dan jantung. Sistemnya ini herbal, ini kan herbal pahit ya teman-teman. Herbal pahit itu bisa untuk liver juga, yang punya gangguan liver juga bisa dikonsumsi ini ya. Karena ini pahitnya seperti pasak bumi ya. Pasak bumi itu kan pahit banget, seperti butrowali kalau kata orang Jawa ya. Dan mari kita kita jagalah bagi yang teman-teman yang udah berumah tangga ya, supaya tetap terjalin keharmonisan, keromantisan walaupun udah tua. Kalau di sini senang loh teman-teman lihat orang-orang udah tua ya, tapi masih gandengan tangan, masih aduh kayak gimana gitu ya. Tapi semoga kita semua dengan pasangan-pasangan kita tetap bisa menjadi keluarga yang sakinah, mawadah dan warahmah, dan bisa saling menjaga, bisa saling menjaga keharmonisan, menjaga kesetiaan, dan menjaga supaya kita terhindar dari gonjang-ganjing rumah tangga. Apalagi kalau rumah tangga itu hanya berantakannya hanya gara-gara seksual ya. Makanya ikhtiar bersama-sama, karena memang kita diwajibkan untuk ikhtiar ya. Daripada seandainya nih buat bapak-bapak karena istrinya nggak memuaskan cari ini mama muda, repot dong. Begitu juga dengan kaum wanitanya, karena suami tidak memuaskan akhirnya selingkuh. Supaya tidak terjadi demikian, marilah kita ikhtiar untuk membangun keluarga bahagia. Dan kekurangannya apa? Dicari solusi bareng-bareng. Salah satunya ini saya beri solusi supaya bapak-bapaknya tetap bergairah, bapak-bapaknya tetap tetap bisa memuaskan pasangannya masing-masing. Oke, selamat mencoba dan salam sehat, salam dahsyat Tibun Nabawi, back to nature for healthy. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan tengok konten-konten saya sebelumnya supaya Anda bisa mengerti dan memahami. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.